Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, ada saya Samroh Nur Ainis sebagai moderator, kemudian teman saya Nur Alvina Rahman, dan Khorisya Cahya Islami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi prinsip umum yang mempengaruhi metode pembelajaran dan penggunaan media sumber belajar dalam proses pembelajaran. Untuk materi pertama, mengenai prinsip umum yang mempengaruhi metode pembelajaran itu, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, kita harus tahu dulu makna dari proses dan hasil belajar. Dari berbagai sumber yang telah kita baca, arti dari proses pembelajaran yaitu kegiatan interaksi guru dan siswa yang berlangsung dalam situasi edukatif. Sedangkan hasil belajar yakni adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Maka dapat kita simpulkan suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil ketika kegiatan interaksi siswa dan guru dalam pembelajaran dicapai sesuai tujuan yang mana bisa merubah perilaku siswa ke arah yang positif. Nah, untuk bisa mencapai hasil belajar atau perilaku siswa ke arah yang positif, ada 6 faktor. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini adalah sebagai pedoman atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Karena kita tidak mungkin melakukan suatu pembelajaran tanpa ada tujuan di awal. Ya kan? Kemudian yang kedua yaitu guru. Nah, guru di sini kan sebagai tenaga pendidik yang bertugas membimbing siswa dalam pembelajaran. Guru itu dapat menentukan suatu pembelajaran berhasil atau tidak karena latar belakang guru, kemudian kemampuan guru itu dapat menentukan proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah peserta didik. Ada 3 aspek dalam diri peserta didik yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu aspek biologis, intelektual, dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru sebagai pembimbing dituntut cerdas untuk memilih metode apa atau pendekatan apa yang pas untuk siswa. Karena ketika melakukan pemilihan dengan tepat, ini akan menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Kemudian, bahan dan alat evaluasi. Bahan dan alat evaluasi ini harus valid dan reliable, sehingga dapat mengukur dengan tepat dan tetap keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah suasana evaluasi. Suasana evaluasi harus dilakukan dengan jujur. Apabila terdapat kecurangan, akan berakibat tidak tepatnya hasil evaluasi yang didapatkan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Alvina Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Alvina Rahman akan mempresentasikan B. Perlunya motivasi dan tujuan belajar. Motivasi belajar adalah sebuah dorongan dan daya penggerak yang berasal dari dalam diri dan luar diri siswa, yang memberikan arahan kegiatan belajar sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Karena dengan adanya tujuan belajar siswa, maka ia pun akan termotivasi dan ini sangat mempengaruhi metode pembelajaran siswa itu.
Nah, adapun fungsi motivasi ada 3, yaitu A. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Nah, yang B. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Menentukan arah perbuatan apa sih yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai oleh si siswa tersebut. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dijalankan oleh siswa yang yang sesuai dengan tujuan si siswa itu. Nah, motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang perlunya guru memahami perbedaan individu dan potensi cara belajar. Siswa di kelas itu macam-macam karakter dari setiap individunya dan sifat-sifat yang ada di masing-masing diri siswa. Nah, perbedaan itu bisa terletak pada kecerdasan, motivasi, minat, dan yang lainnya. Nah, menurut Jamaroh dan Zain, untuk memaksimalkan pembelajaran klasikal perlu melakukan hal-hal berikut. Sebelumnya, pembelajaran klasikal itu adalah cara belajar secara bersama-sama di dalam kelas. Nah, hal-hal apa aja sih yang perlu dilakukan guru untuk memahami perbedaan individu dan potensi cara belajar? Yang pertama, melakukan variasi metode dan strategi pembelajaran. Nah, ini kan kalau kita mau ngajar itu nggak butuh satu metode kan, kita harus punya metode yang bervariasi, nggak cuma satu, biar siswa-siswa nggak bosan juga. Nah, terus yang kedua, memaksimalkan alat dan media pembelajaran. Nah, kita harus menggunakan media pembelajaran untuk membantu berjalannya pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, memberi bahan tambahan bagi yang pandai, bisa berupa bahan bacaan, soal-soal, dan lainnya. Nah, ini bahan tambahan bisa dari gurunya, jadi nggak hanya dari buku, guru bisa ngambil dari soal-soal dari tahun sebelumnya atau dari contoh soal-soal di internet. Yang keempat, guru memberikan bantuan khusus bagi yang lambat, baik pada jam belajar maupun di luar jam belajar. Nah, bagi guru ini sebaiknya memberi jam tambahan untuk yang kurang, yang menurut guru kurang, bisa dikasih tugas tambahan atau jam tambahan. Untuk yang kelima, memberikan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan anak, baik dalam jumlah maupun tingkat kesulitannya. Mengenai materi penggunaan media sumber belajar dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media dan macam-macamnya. Pengertian media ini banyak sekali ditemukan dalam literatur. Media berasal dari bahasa Latin, medius, yang maknanya adalah perantara atau pengantar. Kemudian ada juga yang mendefinisikan media dalam lingkup pendidikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Selain dua pendapat yang telah saya jelaskan barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa media itu adalah perantara yang dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik sebagai perangsang dalam membantu proses pembelajaran. Karena dalam proses belajar mengajar itu, media itu mempunyai arti penting. Ketika guru menjelaskan suatu materi dan di sana tidak ada kejelasan, maka guru dapat dibantu dengan media
sebagai perantaranya. Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna materi dengan bantuan media. Akhirnya, apa yang disampaikan oleh guru itu bisa dipahami lewat media tersebut. Macam-macam media, kalau kita baca beberapa literatur itu banyak sekali dijelaskan pengklasifikasian media itu. Ada yang menjelaskan berdasarkan ciri, ada juga berdasarkan bendanya. Nah, sedangkan yang sering populer kita dengar atau yang umum kita dengar, media itu ada 3. Ada media audio, kemudian media visual, dan audiovisual. Untuk contoh, media audio itu biasanya berbentuk suara atau rekaman. Ini digunakan apabila pembelajaran istima. Kita sering menggunakan rekaman audio sebagai media pembelajaran dalam istima. Kemudian audiovisual, biasanya ini berbentuk video, ada gambar dan ada suaranya. Ini adalah media yang memudahkan siswa mengerti materi karena dia bisa melihat dan bisa mendengar juga. Dan yang selanjutnya adalah media visual. Biasanya media visual ini hanya berbentuk gambar. Apabila pembelajaran mufrodat, media visual ini sangat membantu karena pembelajaran mufrodat yang tidak menggunakan terjemah langsung, atau misalnya kita ingin memberitahu kepada siswa makna dari kata, misalnya kata tufahatun. Nah, kita tidak perlu menjelaskan apa artinya, tapi cukup dengan memperlihatkan gambar, itu siswa bisa langsung menangkap maksud dari arti tufahat tersebut. Mungkin untuk pembagian media hanya itu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu. Aneka bentuk dan jenis media pendidikan dipergunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan bendanya seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sebagai sumber belajar. Karena ini akan meningkatkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media kegiatan belajar pada anak didik. Guru yang pandai menggunakan media adalah guru yang bisa memanipulasi media sebagai sumber belajar dan sebagai penyalur informasi dari bahan yang disampaikan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar. Saat ini, perangkat teknologi sudah ada di mana-mana, pertumbuhan dan perkembangannya hampir tak terkendali. Nah, ini sangat banyak dan bisa dijadikan sebagai proses atau media pembelajaran saat ini. Dan ini tuh banyak banget ya, teman-teman. Nah, sebagai alat bantu, media tuh punya fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Karena belajar mengajar dengan bantuan media seperti kegiatan belajar anak didik. Tadi sudah saya katakan. Dan kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Nah, media sebagai sumber belajar juga berfungsi untuk dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa tersebut. Nah, hal ini tuh bisa diatasi dengan media pembelajaran. Pembahasan tentang memilih media yang tepat. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektivitas di sini maksudnya adalah media pengajaran bukan atas dasar kesenangan pribadi guru. Nah, ini sebelumnya karena udah dicoba
media ini udah dicoba kemudian objektif di kelas. Nah, maka guru nggak boleh merasa bosan menggunakannya. Jika mau menggunakan media yang lain lagi, boleh. Mungkin kalau media yang udah efektif bisa selanjutnya digunakan untuk seterusnya. Yang kedua, program pengajaran. Nah, program pengajaran ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya maupun kedalamannya. Yang ketiga, sasaran program. Sasaran program ini yang dimaksud adalah anak didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran. Yang keempat, ada situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi ini adalah tergantung sekolahnya dan anak didiknya. Yang kelima, kualitas teknik. Nah, kualitas tekniknya ini media pengajarannya memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat maksudnya kan setiap media itu punya syaratnya masing-masing. Nah, harus memenuhi syarat dari setiap media yang digunakan. Nah, yang terakhir, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hal tersebut. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pengajaran. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, di sini mereka memaparkan kriteria dalam pemilihan media pengajaran. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pengajaran. Nah, dalam guru menyediakan media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pengajarannya apa yang akan disampaikan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Nah, media juga harus ada bahan isi pengajaran yang lagi dibahas. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Jadi, guru harus menyesuaikan cara berpikir siswa dalam menampilkan media tertentu.